Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik administrasi kependudukan dan persoalan di Kabupaten Buleleng dengan narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ibu Putu Ayu Reka Nurdin, didampingi oleh dua pejabat terkait di Disduk Capil. Untuk sesi ini rekan-rekan kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu, Pak Uyan Maju. Om Swastiastu. Rekan pekan. Silakan Pak Diarke. Selamat pagi. Ibu dan ketiganya cantik-cantik ini selalu semua dulu. Selamat pagi. Ya, sama-sama sertakan terima kasih juga memberikan pencerahan. Jadi ketika Ibu dilantik menjabat sebagai kadis pendidikan juga, itu harus memberikan pelayanan kesetiaan kepada yang mengangkat. Pertama-tama berikan pelayanan kesetiaan kepada yang mengangkat, kan dulu ya. Selanjutnya Bu, tadi Ibu kan mengatakan datang ke kantor dinas, bilangnya mudah-mudahan tersuruh kan gitu ya. Mudah-mudahan juga datang ke kantor tersuruh bilangnya langsung berterima kasih dari pimpinan. Karena tempoh hari muncul dari masyarakat bahwa pelayanan kurang begini, kurang begitu. Lalu kenyataannya kan pelayanan Ibu sudah amat baik betul. Sampai ke sekumpul, sampai ke desa-desa untuk melakukan. Dan juga Bu, andai kata surat keterangan pengganti KTP tepat 15 Februari 2017 masa berlakunya habis. Karena masih itu berlaku, Ibu bisa juga mendadak mengganti. Tadi coba seorang tadinya diganti, dan selanjutnya dulu bagi satu ini, apakah Ibu saya saran Ibu saran, ya, apakah tidak bisa disiapkan fotokopi sehingga para pendiri ke kantor itu lebih tidak lagi sebenarnya bukan fotokopi bukan, ini saran saja bukan, tapi sebenarnya tidak ada bukan. Mudah-mudahan Ibu bisa memanfaatkan kalau disiapkan fotokopi, berarti para kepentingan tidak bergaya-gaya bersyukur di depan kantor biasa ada kalau fotokopi bukan. Kalau tidak ada, kalau kamu tidak tidak amat juga ya. Ini saran bukan harus ya. Selanjutnya Bu, di desa-desa masih aja saya dengar Bu, ada cerai cak Bu, cerai dan kawin cak. Masih sebetulnya itu. Kalau di desa saya sudah ada Bu. Ini sebulan mungkin mantan camat balang ya. Ya, itu di desa-desa masih saya dengar cerai dan kawin pakai cak aja gitu Bu. Bagaimana sih ini sebenarnya Bu? Agar itu tidak ada pelanggaran atau bagaimana. Jadi mudah-mudahan ketika ibu-ibu ini yang pintar Ibu menaruh kabin, seksi, ini pernah tapi karena perempuan biasanya pelannya yang berubah sekali mudah. Ya, padahal Ibu yang dimaksud Kamis lama berjuang setahun baru pesan sebagai malah meningkatkan lagi pelayanan seperti itu. Saya kasihan berat mendengarkan 2000 hari ini di desa ini sampai ke September kami ini kasihan juga berat. Terima kasih Ibu bertiga ini. Pak Diarke, halo, mungkin bisa dipertegas lagi kawin cak itu ya, kena cas atau kawin kena cas gitu. Ya oke. Di belakang Pak Diarke masih kita berikan kesempatan di 23455. Kami bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ibu Putu Reka Nurhaini. Ada beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Diarke. Memang ada beberapa SMS yang saya terima, tapi SMS kita tunda dulu. Silahkan diapresiasi dulu. Terima kasih kepada Pak Diarke yang sudah dengan setia dan selalu aktif untuk mendengarkan interaktif di Radio Guntur
Jadi ini adalah salah satu peran masyarakat untuk bisa bagaimana model pelayanan khususnya di Disdukcapil Kabupaten Buleleng menjadi lebih prima, optimal, dan pro rakyat. Jadi terkait dengan surat keterangan pengganti KTP elektronik tadi disampaikan, apakah pada saat hari H pencoblosan itu surat keterangannya habis masa berlakunya. Kami informasikan bahwa surat keterangan pengganti KTP elektronik itu dikeluarkan pada bulan Oktober 2016. Jadi kalau dihitung 6 bulan itu habis masa berlakunya pada bulan Maret tahun 2017. Jadi pemilu kada itu sudah terlewati. Kemudian tadi juga disampaikan apakah tidak bisa disiapkan mesin fotokopi di Disdukcapil. Kami belum melihat apakah ada regulasi yang boleh untuk itu, tetapi terima kasih atas masukannya. Kami akan koordinasikan lebih lanjut kepada terkait apakah mesin fotokopi tersebut bisa kami siapkan atau tidak. Jadi itu masukan yang bagus juga. Oke. Kemudian untuk calo, disampaikan tadi masih ada calo-calo yang berkeliaran di desa. Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita berpikir cerdas sehingga dengan model pelayanan yang sudah kami sempurnakan setiap bulan, masyarakat tersebut dapat mengurus sendiri administrasi kependudukannya, tidak perlu memanfaatkan calo. Mungkin calo tersebut menyampaikan sulit mengurus ini, sulit mengurus itu. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu mengurus dokumen administrasi kependudukan sendiri, itu biayanya gratis. Yang dari desa dapat melalui ke kota, ke peken dan sebagainya, dapat melihat-lihat kota dan mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Sehingga dengan demikian mohon untuk tidak memakai biru jasa atau calo. Ya, oke. Tampaknya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Om Swastiastu. Darmi Yasin. Silakan Pak Darmi Yasin. Langsung aja ya, Bu. Persoalannya kepada itu tentu permasalahan yang saya temui tentang pengurusan akad pergantian nama orang tua. Saya sudah 5 kali lebih dengan dia. Pertama persyaratannya adalah akte perkawinan, setelah itu ijazah, setelah itu akte kelahiran, dan yang terakhir tidak sah karena dianggap fotokopian itu dianggap tidak sah. Nah sebetulnya kalau saya selaku warga negara yang baru, kebetulan yang saya urus ini adalah menantu ya. Dulu dia itu diajak oleh pamannya, jadi orang tuanya pamannya yang masuk hidup. Nah sekarang biar tidak terjadi kekeliruan ke depan, jika orang tuanya itu semuanya yang asli tidak ada, terus apa sebagai dasar? Dan saya selaku yang dimintai tolong ya untuk mengurus maka menantu saya itu semestinya yang bertanggung jawab itu kan bukan Catatan Sipil saja, tetapi yang membawa juga ke sana akan menjadi tanggung jawab apabila ada hal-hal yang memang dipatukan. Nah dalam rangka inilah jadi saya memberikan suatu pengeluaran ini ya, kalau masukan ini terlalu banyak untuk masukan. Pengeluaran apabila yang mengurus itu harus menyetorkan apapun bentuknya, misalnya SIM, KTP, identitas diri yang jelas dan bisa dituntut di pengadilan. Lebih jaranglah kita dalam sipil untuk hanya mengurus perbaikan di kakak karena kesalahan orang tua. Itu saja masukannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmi Yasin di Bukunan. Di belakang Pak Darmi Yasin Bukunan masih kita berikan kesempatan di 23455. Halo, selamat pagi.
Halo. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan siapa di mana? Yesus Swastiastu. Pak Sengan. Silakan Pak Sengan. Terima kasih atas waktunya. Saya hormati tapi selamat kembali. Menanggapi yang disampaikan tadi penyempurnaan pelayanan. Kami dari masyarakat Buleleng tidak menerima kasih atas sambutannya bidang pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Mungkin harapan kami itu agar dengan pelayanan dengan KPP sendiri tahu dengan jumlah penduduk desa itu masing-masing. Ya kekurangan apapun bentuknya, maupun KTP dan lain sebagainya, tahu persis dari dinas KPP itu sendiri. Nah terus masalah yang kedua, di desa kami ada seorangnya KTP, namanya Lus Penduduk. Dia kakak punya, tapi KTP nggak punya. Nah, oleh karena demikian, solusinya bagaimana Bu? Karena orangnya itu sakit, tadi saya dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami sangat berharap itu bisa menjajaki permasalahan yang ada di desa kami. Nah terus mungkin jumlahnya masing-masing di desa itu seperti yang sampaikan kemarin, dia tahu berapa jumlahnya. Dan yang ketiga, manfaat daripada akte kematian itu untuk uang sosialisasi ke desa. Apa manfaat daripada akte kematian itu sendiri biar masyarakat di desa itu sendiri? Mungkin itu saja dulu, terima kasih. Halo Pak Sengan. Halo Pak Sengan. Halo. Ya, Bu Luseni ini di dusun apa? Biar lebih jelas. Ya di Penduduk Masih karena sebetulnya orangnya aktif nggak bisa jalan itu. Dusun Lord Margi. Dari bantuan, ya ada KTP tidak bisa dilanjutkan, mungkin itu yang paling mendesak untuk dijajaki demikian. Baik, oke. Terima kasih Pak Sengan di Nagasebe. Di belakang Pak Sengan Nagasebe masih kita berikan kesempatan di 23455. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pak, saya luruskan tadi bukan kawin cas, Pak. Kawin cap, kawin yang pakai cap ada gitu. Pak. Oh, kawin yang pakai cap saja gitu. Ya itu resmi kan ya gitu maksudnya. Iya, oke, baik. Ya, Cap apa yang dimaksud itu Pak Diarke? Ya. Cap apa yang dimaksud itu? Kepala desa dan pilihan adat Pak ya. Oh gitu. Ya. Kawin adat maksudnya nih? Ya. Kawin cap, kebetulan ada juga aja. Ya, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Diarke ditambahkan. Di belakang Pak Diarke tambahkan. Masih kita berikan kesempatan di 23455. Silakan diapresiasi Bu sambil menunggu. Terima kasih yang pertama kepada Bapak Darmo Yase terkait dengan perubahan atau pergantian nama orang di kartu keluarga. Jadi masing-masing penduduk yang memang mengalami beberapa permasalahan itu tidak sama dengan penduduk yang memang normal ataupun tidak pernah melaksanakan kegiatan perubahan administrasi kependudukan. Jadi di sana disampaikan apakah yang dipakai dasar. Jadi kami, petugas kami juga tidak akan gegabah untuk merubah elemen data dari masyarakat itu sendiri, karena apa yang kami kerjakan terpantau oleh pusat dan masing-masing operator memiliki user, sehingga setiap perubahan atau pergantian elemen data itu akan terupdate di pusat, siapa yang melakukan, apa dasarnya, dan sebagainya. Tadi disampaikan di sana disuruh untuk melampirkan akte perkawinan, kemudian ijazah, kemudian akte kelahiran. Kemungkinan dari permasalahan yang Bapak sampaikan tersebut, semua dokumen yang dimiliki ini berbeda-beda nama orang tuanya. Identitasnya berbeda-beda. Jadi dengan demikian kami memerlukan dokumen yang asli terkait dengan proses perubahan dari elemen data orang tersebut. Jadi mohon dimaklumi sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan nanti tidak akan menjadi tuntutan hukum di kemudian hari, karena dokumen administrasi kependudukan ini juga akan rentan terhadap proses hukum di kemudian hari.
Dengan demikian mohon dimaklumi bahwa pergantian elemen data apalagi orang tua ini adalah hal yang sangat riskan, walaupun memang diyakini bahwa orang tua aslinya itu mungkin si A, tetapi secara dokumen di sana sudah tercantum di akte kelahiran, kemudian di akte perkawinan, ijazah, nama orang tuanya berbeda-beda, sehingga kami memang harus sangat berhati-hati terkait dengan hal tersebut. Kemudian Bapak Senen, jadi tadi harapannya disampaikan bahwa di Disduk Capil mempunyai data. Jadi data yang kami miliki ini sudah sangat lengkap, by name, by address, tidak hanya per desa, tetapi bahkan per dusun kami sudah memiliki data penduduk tersebut. By name, by address, siapa yang sudah ber-KTP, siapa yang sudah ber-KK, kemudian siapa yang sudah perekaman, siapa yang belum. Jadi data tersebut lengkap kami miliki. Jadi dengan demikian dimohon juga kepada seluruh perangkat desa untuk bisa proaktif menginformasikan kepada masyarakat apabila ada masyarakatnya yang sudah wajib KTP tetapi memang belum perekaman. Jadi itu bisa diarahkan kepada masyarakat masing-masing. CD daripada by name, by address ini sudah kami sampaikan di masing-masing desa dan kelurahan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa ada warga Bapak yang sudah wajib KTP tetapi belum memiliki KTP. Sudah tentu beliau ini adalah warga yang belum melaksanakan kegiatan perekaman. Jadi jangan khawatir Bapak, kami sudah melaksanakan kegiatan jemput bola, tidak hanya di suatu tempat atau balai masyarakat atau kantor desa, tetapi kami juga melaksanakan kegiatan perekaman kepada masyarakat yang satu sakit, yang kedua lansia, yang ketiga cacat. Jadi ini sudah kami laksanakan, mohon juga diinformasikan kepada kami siapa-siapa warganya yang dalam kondisi seperti itu, sehingga bisa kami jajagi langsung ke rumah beliau-beliau untuk melaksanakan kegiatan perekaman. Dan ini sudah kami laksanakan. Dan kami dapat laksanakan ini apabila ada informasi dari masyarakat atau dari perangkat desa atau perangkat kelurahan. Siapa sih warganya yang dalam kondisi seperti itu? Bisa kami jajagi dan bisa juga dibantu oleh petugas operator di masing-masing kecamatan. Jadi pelayanan kami sampai dengan kepada masyarakat yang seperti tersebut. Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari akte kematian? Jadi akte kematian ini juga di tahun 2015 sudah kami gencarkan bahwa seluruh warga masyarakat yang sudah meninggal dunia wajib dibuatkan akte kematian. Wajib dilaporkan oleh keluarganya maupun perangkat desa atau kelurahan. Jadi manfaatnya yang pertama sudah tentu masyarakat yang masih terdata di database apabila belum diurus akte kematiannya, data tersebut masih tercantum di database kami. Kami tidak bisa mendelete begitu saja warga masyarakat yang ada di database. Pasti harus ada dokumen-dokumen atau dasar apa sehingga masyarakat itu bisa keluar dari database. Kemudian yang sekarang adalah manfaatnya untuk asuransi, kemudian BPJS dan sebagainya. Jadi banyak manfaat terhadap pemanfaatan akte kematian tersebut. Oke, kemudian ini ada pesan singkat dari Ibu Novi Ditunjung. KTPL Tiange berlaku sampai 26 Januari 2017. Apa perlu melakukan perekaman lagi atau KTPL berlaku seumur hidup? Kemudian satu lagi dari Bapak Romi Sudite, umur berapa orang yang bisa mendapatkan KTP seumur hidup? Itu dua pesan singkat Bu yang sudah diterima. Silakan Bu. Jadi terima kasih. Sebelum sampai kepada KTP, tadi Pak Diarke menyampaikan kawin cap itu apakah sah? Jadi kami di Disduk Capil Kabupaten Buleleng, dokumen yang kami keluarkan adalah dokumen akte perkawinan. Jadi secara hukum warga masyarakat tersebut sah perkawinannya apabila sudah dicatatkan di Disduk Capil. Pengeluaran dari pencatatan tersebut adalah akte perkawinan. Nah, jadi demikian apabila
belum mengurus akte perkawinan sudah tentu belum sah secara hukum walaupun di adat sudah dilaksanakan. Iya. Kemudian terkait dengan KTP yang berlaku seumur hidup. Jadi pertanyaan yang cerdas Ibu. Yang pertama kami informasikan bahwa KTP elektronik itu berlaku seumur hidup. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Di samping itu juga sudah ditegaskan dalam Surat Edaran tertanggal 29 Januari 2016 bahwa KTP elektronik berlaku seumur hidup. Jadi dengan demikian kami informasikan kepada Ibu dan seluruh masyarakat, di sana ada KTP yang berlakunya sampai dengan tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2018. Berarti KTP yang ada masa berlakunya itu adalah cetakan pusat. Pada saat Bapak Ibu mungkin masih ingat sedang gencar-gencarnya pelaksanaan perekaman KTP elektronik. Apabila itu berlaku sampai 2017, berarti itu keluarannya tahun 2012. Pun demikian, apabila berlaku 2018, itu keluarannya tahun 2013. Jadi kami tegaskan, apabila di dalam KTP Bapak Ibu ada masa berlakunya, itu disamakan dengan berlaku seumur hidup. KTP tersebut bisa diganti apabila yang pertama hilang. Sudah tentu ada surat keterangan hilang. Yang kedua, dalam kondisi rusak. Kemudian yang ketiga, ada perubahan elemen data. Walaupun berlaku seumur hidup, tidak mesti KTP itu harus berlaku walaupun sudah menikah maupun sudah pindah ke alamat yang lain. Itu perubahan elemen data. KTP tersebut bisa diganti. Jadi kemudian umur berapa orang yang bisa memegang KTP elektronik. Jadi wajib KTP tersebut adalah penduduk yang berusia 17 tahun ke atas dan penduduk yang sudah menikah. Jadi demikian. Ya. Kemudian terkait dengan perekaman, apakah warga negara Indonesia yang belum berumur 17 tahun boleh melakukan perekaman? Kalau dulu kan ada program-program seperti itu, walaupun belum 17 tahun, silakan direkam saja, nanti pada umur 17 tahun secara otomatis KTP-nya akan terbit. Tapi ada penelpon kayaknya yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Silakan Pak Nabil. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya sudah mulai dalam kandungan sudah tercatat sebagai kalau disebut dengan punya warisan. Tapi di sini yang berlaku adalah mulai dari kelahiran sampai dari kematian. Nah, dihubungkan dengan apa yang disampaikan tadi, perlu yaitu kita pikirkan bersama sebagaimana sekarang ini kita melaksanakan pilkada. Dalam pilkada ini banyak kita ketemukan orang yang sudah mati tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilihan. Nah, oleh karena itu, apakah Ibu sudah pernah melakukan suatu identifikasi selama Ibu menjabat, yaitu penduduk mana saja yang masih ada, mana yang sudah meninggal, atau hal-hal lain sehingga nantinya tidak timbul masalah pada waktu pilkada. Itu. Jadi apakah ini sudah melakukan suatu yaitu sudah melakukan suatu identifikasi ya, katakanlah identifikasi bahwasanya penduduk ini memang ini yang meninggal itu sebagainya, kan nanti disampaikan bahwasanya yaitu unsur kematian pun akan dicatat. Demikian. Lalu yang kedua, yang sampai sekarang ini banyak sekali sudah mereka sudah direkam KTP kemudian salah. Ternyata sampai sekarang ini belum yaitu muncul di desa itu sendiri. Apakah itu perlu ditanyakan ke catatan sipil atau kemana atau ke pemerintah pusat yang sangat luas? Itu perlu pemikiran. Karena misalnya di desa Beratan, yaitu ada yang salah sampai sekarang itu pada KTP itu sudah dibuat, yaitu pada waktu kami rekaman itu sudah lama sekali itu. Mohon izin Pak, kesalahannya di elemen data yang mana Pak? Nah, elemen data itu mungkin dari Status ya. Ya, status. Tapi kemudian yaitu sampai sekarang ini, padahal kami sudah ingin pada ini bisa aja itu dipakai dulu nanti
statusnya dari izin Pak, statusnya dari belum kawin menjadi kawin Ya, atau sebaliknya? yaitu sudah kawin kemudian cerai. Iya. Itu loh. Nah, kemudian kan yaitu menimbulkan suatu masalah karena dia sendiri sudah kawin lagi, lalu kemudian yaitu EKTP-nya keluar dalam keadaan yaitu sudah meninggal atau bagaimanapun juga yang berhubungan dengan berkaitan dengan perceraian dan sebagainya. Nah, misalnya kan sampai saat ini, sampai detik ini katanya belum ada. Di mana itu? Apakah di data sipil di Badan Perubahan ataukah di pusat? Karena pada waktu itu yaitu yang pertama kali ada EKTP itu ada di Singaraja. Baik. Itu tolong itu diperhatikan sekali. Karena sampai sekarang mereka itu akan mempergunakan EKTP, bukan yaitu KTP lama. Apakah EKTP lama, KTP lama itu masih tetap berguna? Ataukah masih mempunyai yaitu akibat hukum yang positif? Yaitu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu sebagaimana tadi saya katakan dalam pilkada sekarang ini kan banyak yaitu daftar yaitu DPT yang terpadu, ada katanya sudah mati masih terdaftar. Tolong Ibu, barangkali itu perlu melakukan penelitian lebih lanjut dari masa itu, apakah berapa jumlah penduduk sebagaimana Ibu katakan tadi bahwasanya jumlah penduduk wilayah yang terbesar yang mati atau terbesar yang hidup atau terbesar yang kelahiran. Itu perlu penjelasan. Sekian aja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Nafi di Brakat, merupakan penelpon terakhir 104,6 FM karena keterbatasan waktu kita. Silakan diapresiasi Ibu Kadis untuk pencatatan sipil. Jadi terima kasih kepada Bapak Narte. Mungkin masalah administrasi kependudukan ini tidak selesai dibicarakan hanya dalam waktu 1 jam. 1 hari pun mungkin tidak akan habis. Itu tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing individu. Tadi disampaikan bahwa di dalam pemilu kada masih banyak atau ada beberapa warga yang sudah meninggal tetapi masuk di dalam Masih muncul dalam DPT. Nah, jadi kami informasikan bahwa Disduk Capil Kabupaten Buleleng sudah sangat gencar untuk menyampaikan bagi masyarakat yang sudah meninggal itu bisa dilaporkan kepada kami. Terobosan yang kami laksanakan adalah walaupun kami akui kami memiliki keterbatasan dari sumber daya manusia maupun penganggaran, tetapi kami memiliki tangan-tangan seperti camat, kemudian kepala desa dan lurah. Kami sudah informasikan kalau secara aturan bahwa pelaporan peristiwa kematian itu dilaporkan oleh keluarganya melalui kepala desa dan sebagainya. Tetapi setelah kami amati masih banyak warga penduduk Buleleng yang sudah meninggal tapi belum memiliki akte kematian. Sehingga setelah kami cek di database masih ada datanya di database. Sehingga terus kemudian kami konsultasikan ke pusat apa terobosan yang dapat mempermudah masyarakat terkait dengan hal tersebut. Kemudian diberikan solusi bahwa kami dapat meminta identitas maupun pelaporan secara kolektif dari masing-masing desa. Dan itu sudah kami lakukan, sudah banyak juga kami keluarkan akte kematian secara kolektif maupun massal. Tetapi mungkin masih ada yang tercecer, silakan nanti disampaikan boleh oleh yang bersangkutan kepada kami, boleh yang bersangkutan kepada kepala desa, nanti direkap di sana sehingga diajukan secara kolektif kepada kami. Dan itu juga sudah kami informasikan. Dan terkait dengan identifikasi apakah penduduk itu sudah meninggal atau dan perubahan elemen data yang lainnya, terkait dengan itu kami sudah berikan CD by name by address kepada kepala desa. Nanti CD itu bisa dibuka, bisa dicek oleh kepala desa, si A, si B, si C. Mungkin si C sudah meninggal, bisa direkap. Si F sudah meninggal, bisa direkap. Nanti bisa diajukan kepada kami bahwa orang-orang ini sudah meninggal. Karena kami tidak bisa sekali lagi mendelete orang tanpa ada dokumen atau pelaporan. Jadi tugas kami hanya mencatatkan pelaporan yang sudah kami terima di kantor. Kemudian perubahan status prosesnya seperti apa? Kemudian tadi disampaikan ada yang sudah melaksanakan kegiatan
perekaman sejak tahun 2012 mungkin, 2013 mungkin, tetapi ada kesalahan terkait dengan tadi disampaikan perubahan status. Jadi itu dapat disampaikan kepada kami apabila warga masyarakat itu dari yang belum kawin menjadi kawin, sudah tentu ada dokumen akte perkawinan. Itu dapat kami ubah di kakaknya dari belum kawin menjadi dengan status kawin. Di kakak berubah, jadi otomatis KTP elektronik yang tercetak pun mengikuti kakak. Jadi sumber dari data ini adalah kartu keluarga. Demikian juga apabila masyarakat ini cerai. Jadi dokumennya adalah akte perceraian. Akte perceraian ini akan bisa kami terbitkan dengan terlebih dahulu ada putusan pengadilan. Sehingga dengan demikian elemen data dari kawin menjadi cerai itu dapat kami catatkan apabila sudah ada dokumen-dokumen pendukung untuk merubah hal tersebut. Kemudian disampaikan KTP siap itu, KTP yang lama itu apakah masih berlaku. Jadi sejak diterbitkannya Undang-Undang 24 tahun 2013, KTP konvensional atau KTP siap itu sudah tidak berlaku sampai dengan Desember tahun 2014. Jadi dengan demikian mulai 1 Januari 2015 sudah berlaku KTP elektronik. Sehingga bagi masyarakat yang belum melaksanakan kegiatan perekaman, wajib hukumnya untuk melaksanakan kegiatan perekaman sehingga data dari warga masyarakat ini terdata di database. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Ibu Kadis Dukcapil dan juga Ibu Ayu serta Bu Guntur yang sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur, sudah memberikan penjelasan secara panjang lebar kepada masyarakat yang punya persoalan terkait dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Buleleng. Untuk Pak Sengan dan juga Pak Narde bisa dieksekusi langsung. Pak Narde bisa melakukan proses lanjutan kepada Dukcapil dan juga Pak Sengan ditunggu informasinya. Pulau Seni di Lord Margi ya di Desa Nagasepuluh, mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik, dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat Buleleng, datang senyum, pulang dengan senyum juga bisa terrealisasi di Dukcapil Kabupaten Buleleng. Silakan closing statementnya Bu Kadis. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Buleleng, yang pertama, dokumen administrasi kependudukan ini sangat penting pemanfaatannya, baik itu untuk dokumen pribadi, keluarga, dan untuk pelayanan publik lainnya. Jadi dengan demikian, mari manfaatkan waktu yang dimiliki, jangan menunda-nunda waktu, urus seluruh administrasi kependudukan yang wajib untuk dimiliki. Dengan demikian, pada saat nanti dibutuhkan, tidak pada saat itu baru mengurus dokumen administrasi kependudukannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Ibu Kadis Dukcapil bersama Bu Ketut Sudarmi dan juga Ibu Musti Ayu Sri Prayatni MAP sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan. Thank you.